Amerika naikin suku bunga. Jadi bank sentral di Amerika sana lagi sering banget naikin bunga tabungan. Efeknya ke kita apa? Masalahnya ada di daya tarik investasi dalam negeri kita. Bayangin para bos besar dunia yang punya modal triliunan di Indonesia. Mereka pasti mikir kalau taruh duit di sini resikonya lebih gede, tapi untungnya biasa aja dibanding Amerika yang lagi ngasih bunga tinggi. Akhirnya mereka kompak mencairkan investasi mereka di pasar saham atau surat utang kita. Nah, pas mereka mau bawa pulang duit itu, mereka kan nggak bisa bawa uang rupiah ke negaranya. Jadi mereka bareng-bareng ngejual rupiah mereka di pasar keuangan kita buat ditukar ke mata uang mereka. Akibat aksi jual massal ini, pasar kita mendadak kebanjiran stok rupiah. Hukum pasar kan simpel ya. Kalau barang lagi melimpah ruah tapi nggak ada yang butuh, harganya pasti anjlok. Itulah kenapa rupiah kita langsung loyo dan lemes karena ditinggalin massal oleh pemilik modal. Perang di mana-mana. Perang atau konflik global yang nggak kelar-kelar. Kamu harus tahu kalau rupiah kita ini masuk dalam kategori mata uang negara berkembang. Di dunia keuangan, mata uang jenis ini dicap punya risiko lebih tinggi dibanding mata uang negara maju kayak dolar atau euro. Jadi pas situasi dunia lagi tegang karena perang, psikologis para investor global langsung kena mental. Mereka parno banget dan buru-buru cari jalan aman buat menyelamatkan kekayaan mereka. Caranya gimana? Ya, mereka langsung lepas atau jual semua aset berbasis rupiah yang mereka punya di Indonesia. Entah itu saham ataupun obligasi pemerintah kita. Mereka mikir daripada ntar ekonominya goyang, mending kabur duluan. Pas mereka semua kompak ngebuang rupiah dalam waktu bersamaan, otomatis pasar kita oversupply rupiah lagi. Karena stok rupiah numpuk di pojokan pasaran dan gak ada yang mau melirik, nilainya langsung jatuh murah banget. Rupiah kita apes kena imbas ketakutan global. Harga barang kita makin mahal. Harga barang yang makin mahal alias inflasi. Gampangnya gini, kalau harga beras, cabai, minyak goreng, sampai tarif ojek di Indonesia naik terus, itu tanda kalau daya beli uang rupiah kita lagi keropos dari dalam. Dulu uang 50.000 bisa buat makan kenyang seharian. Sekarang mungkin cuma dapat sekali makan plus minum doang. Nah, penurunan nilai real ini bikin mata uang kita kelihatan nggak bertenaga di mata dunia internasional. Mitra dagang luar negeri atau investor bakal ngelihat rupiah sebagai mata uang yang kurang stabil karena nilainya terus menyusut dimakan inflasi domestik kita sendiri. Mereka jadi ogah atau malas menyimpan uang dalam bentuk rupiah karena tahu kalau disimpan lama-lama, nilainya malah makin tekor. Jadi kalau kita di dalam negeri nggak bisa jaga kestabilan harga barang di pasar kita sendiri, ya jangan heran kalau rupiah bakal terus-terusan kehilangan tajinya. Kita kebanyakan beli barang impor. Struktur ekonomi kita masih hobi jajan barang impor. Ditambah lagi kelemahan pada sektor ekspor. Banyak orang ngira kita cuma impor barang jadi, kayak gadget. Padahal pabrik-pabrik besar di Indonesia itu mayoritas bahan bakunya harus beli dari luar negeri loh. Contohnya gandum buat bahan mie instan, kedelai buat tahu tempe, sampai suku cadang mesin pabrik. Nah, buat mendatangkan semua barang itu, para pengusaha kita terpaksa harus melepas rupiah mereka ke pasar internasional dalam jumlah yang raksasa demi mendapatkan mata uang asing buat bayar belanjaan itu. Sialnya lagi, barang yang bisa kita jual keluar atau ekspor itu sangat rapuh karena kita terlalu mengandalkan bahan mentah kayak batu bara atau sawit. Pas harga komoditas mentah itu di pasar dunia lagi anjlok, pemasukan ekspor kita langsung drop drastis. Jadi uang asing yang masuk dikit, tapi rupiah yang kita buang buat impor banyak banget. Akibat ketidakseimbangan ini, rupiah kita jadi makin murah. Gengsi pakai produk luar negeri. Kita sering banget FOMO beli baju merek asing, gadget terbaru, sampai langganan aplikasi streaming buatan luar. Kebiasaan ini bikin aliran uang rupiah langsung bocor keluar dari ekosistem ekonomi kita. Padahal, harusnya uang itu berputar di dalam negeri aja. Coba bandingin kalau kita belanja di UMKM atau beli produk lokal. Uang rupiah yang kamu pakai bakal berputar dari kamu ke pedagang lokal. Lalu dipakai pedagang lokal buat beli bahan baku dari petani kita. Terus muter lagi ke peternak kita sendiri. Siklus internal inilah yang sebenarnya bikin otot rupiah kuat, karena permintaannya tetap hidup di dalam negeri dan uangnya nggak kabur keluar. Tapi kalau masyarakatnya sendiri ogah pakai produk lokal dan malah bangga ngasih duit ke korporasi asing,
ya otomatis rupiah kita bakal kesepian, kehilangan pasarnya. Dan pelan-pelan melemah karena ditelantarkan oleh warganya sendiri. Nah, sebelum kita lanjut ke alasan selanjutnya, kalau kamu suka video edukasi singkat kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu ya. Harus bayar utang pakai dolar. Jadi pemerintah kita bersama perusahaan-perusahaan swasta skala gede di Indonesia itu kan banyak yang punya utang ke luar negeri buat modal pembangunan atau bisnis. Nah, masalahnya pas tanggal tagihan atau jatuh temponya tiba, pihak pemberi utang di luar sana nggak mau terima pembayaran pakai rupiah. Mereka cuma mau dibayar pakai mata uang internasional yang diakui dunia. Akibatnya apa? Pemerintah dan bos-bos perusahaan ini terpaksa harus mengumpulkan uang rupiah mereka yang jumlahnya triliunan. Lalu kompak melepasnya ke pasar keuangan demi ditukarkan menjadi uang asing dalam jumlah yang masif banget buat bayar cicilan dan bunga utang itu. Lonjakan aksi pelepasan rupiah secara mendadak dan bersamaan inilah yang bikin nilai mata uang kita langsung ngedrop drastis di pasar. Jadi makin menumpuk utang luar negeri sektor publik maupun swasta kita, makin berat pula tekanan yang harus diterima rupiah setiap musim bayar utang. Investor asing pada ketakutan. Investor itu makhluk yang super sensitif. Ketika mereka melihat pemerintah meluncurkan sebuah program atau mega proyek baru yang skalanya sangat raksasa dan butuh dana fantastis, mereka bakal langsung cemas. Kenapa? Karena mereka takut anggaran negara atau APBN kita jadi boncos dan utang negara makin bengkak demi mendanai proyek ambisius tersebut. Kalau para pemilik modal asing ini menilai manajemen keuangan negara kita jadi kurang sehat atau terlalu beresiko, tingkat kepercayaan mereka bakal anjlok seketika. Daripada nunggu nilai aset mereka jatuh akibat kebijakan fiskal yang dirasa kurang hati-hati, mereka memilih untuk buru-buru menjual semua saham serta obligasi pemerintah yang mereka pegang di sini. Rupiah hasil jualan itu langsung mereka buang ke pasar buat ditukar uang asing. Lalu modalnya dibawa kabur ke luar negeri. Alhasil, rupiah goyah lagi akibat hilangnya rasa percaya investor. Banyak orang nyari untung instan. Pas ada rumor atau berita kalau rupiah bakal melemah, seringkali muncul kepanikan massal di pasar dalam negeri. Orang-orang nakal atau para trader besar bakal memanfaatkan momen ini buat borong uang asing dalam jumlah raksasa. Tapi bukan buat bisnis atau belanja ya, melainkan sengaja disimpan dan ditimbun di brankas mereka sendiri, biar dapat untung dari selisih harga nantinya. Parahnya lagi, kepanikan ini kadang menular ke masyarakat awam yang ikutan ketakutan lalu buru-buru menukarkan tabungan rupiah mereka ke mata uang lain karena takut duitnya makin gak berharga. Tindakan kolektif yang dipicu rasa panik ini sebenarnya malah makin mencekik rupiah kita. Kita secara nggak sadar ikut menikam mata uang sendiri dari belakang dengan cara membuangnya saat situasinya lagi goyang. Aksi spekulasi inilah yang bikin rupiah makin babak belur di akhir.